mereka mengira itu cinta, padahal sebenarnya itu attachment. Selama kita punya pemahaman bahwa cinta itu adalah attachment tadi, tentu saja cinta itu nakutin. Berita perselingkuhan pasti lebih ramai daripada berita pernikahan yang rukun kan. Ketika kita nongkrong sama teman-teman lah pada weekend gitu. Gue bahagia deh sama pernikahan gue. Boring. Nggak mungkin. Sebenarnya pulih dari trauma, pulih dari luka bercerita tadi adalah dengan terhubung dengan langit kesadaran. Memulihkan luka itu adalah luruhnya condition self, luruhnya ego. Pendengar yang baik adalah pendengar yang tiadanya aku. Hanya dengerin aja. Dan itulah memulihkan. Itu memulihkan. Makanya untuk memulihkan luka, belajar dengerin. Kalau yang bareng sama pasangan, ritualnya apa untuk connect satu sama lain? Habit bertengkar. Enggak apa-apa. We agree on that. Berantem sehat. Karena biasanya ada orang yang beranggapan relasi sehat itu relasi yang adem ayem, yang nggak ada konflik gitu. Ingat lo harus berantem. Kalau selama pacaran pacarmu belum pernah marah, bikin dia marah. Agree. Ya, karena dengan begitu kamu tahu bagaimana kedewasaan emosi dia menyikapi situasi marah. Pernah gak sih kita ngerasa hidup sekarang tuh kayak spreadsheet? Semua serba dihitung, mulai dari harga kopi, waktu untuk teman, sampai energi buat pasangan. Kita jadi sering mikir, worth it gak ya gue ngelakuin ini? Apalagi sekarang banyak orang yang takut mencintai karena takut rugi. Takut disia-siain, takut patah hati, takut memberi terlalu banyak tapi gak dibalas. Akhirnya kita menahan diri seolah cinta itu investasi beresiko tinggi. Padahal make love, life is too short bukan cuma soal hubungan fisik, tapi soal benar-benar hadir, memberi perhatian, dan mencintai tanpa invoice di belakangnya. Karena saat kita memberi cinta, bukan cuma orang lain yang menerima manfaatnya, kita sendiri juga lebih ringan, lebih bahagia, bahkan lebih sehat. Otak kita memproduksi hormon yang bikin tenang. Hati kita terasa penuh dan hidup kita punya makna yang gak bisa dibeli. Gak ada yang ingat berapa banyak uang kita yang kita simpan, tapi orang akan selalu ingat bagaimana kita membuat mereka merasa dicintai. Ya. Hari ini kita ngobrol sama orang yang paham banget tentang makna hadir dan memberi cinta di tengah dunia yang sibuk dan dingin ini. Kita akan cari tahu gimana sih caranya mencintai dengan tulus tanpa takut rugi. Selamat datang Mas Aji Santoso Putra. Berat gak? Iya, jadi pressure nih kelihatan buat saya. Selamat datang Mas, kabarnya gimana? Ya kabar, ya hidup ya, ups and downs. Ups and downs. Ya gitu. Iya, begitulah hidup. Iya benar sih, gak salah sih. Iya. Tapi gimana Mas, dari analogi yang tadi analogi dari monolog yang aku sampaikan tadi gitu kan. Kita langsung aja nih, menurut Mas kenapa nih orang takut mencintai itu, bisa kasih sebuah pandangan gak dari Mas Aji sendiri? Banyak kemungkinan ya, kemungkinan orang sekarang ini takut mempunyai relasi cinta atau bahkan marriage is scary gitu kan. Karena ada ungkapan seperti itu. Banyak kemungkinan, tapi beberapa di antaranya mungkin berita atau mungkin info yang tersebar di sosial media itu kan relasi-relasi yang mungkin buruk, nggak sehat, atau relasi yang negatif, relasi yang mungkin penuh dengan kekerasan, perselingkuhan, dan semacam itu yang mungkin membentuk kesan bahwa relasi itu kok nakutin ya gitu. Itu satu. Yang kedua adalah justru kalau kita zoom out, banyak orang beranggapan cinta itu, jadi melihat cinta itu di sisi yang tidak tepat. Okay. Jadi mereka mengira itu cinta, padahal sebenarnya itu attachment. Oke. Ya. Karena cinta dipahami seperti itu, kan baca cerita, mungkin novel atau mungkin lagu, dengerin lagu, nonton film, cinta digambarkan itu seperti itu. Iya. Padahal itu bisa jadi adalah attachment. Oke. Dan attachment selalu bikin menderita. Iya. Nah, selama
kita dan mungkin teman-teman yang menganggap cinta itu nakutin. Selama kita punya pemahaman bahwa cinta itu adalah attachment tadi, tentu saja cinta itu nakutin. Jadi justru yang perlu kita digging deeper atau kita salami adalah sudah tepatkah kita memahami cinta? Oke. Apakah berarti sebaliknya love is detachment? Itu juga pertanyaan yang muncul pertama kali pas ngomongin attachment. Oke, silakan dilanjut. Ya, ini saya bukan pakar cinta ya. Ya, kita belajar bareng-bareng tentang cinta setuju. ya. Dan apapun yang saya sampaikan bukan sumber asalnya dari saya, bukan, tapi banyak guru sebelum saya yang sudah mengatakan ini. Saya hanya belajar dari para guru itu dan saya hanya meneruskannya. Gitu. Iya. Supaya set ekspektasi dulu, jangan sampai kelihatannya Aji Saputra ini guru cinta ya. Enggak. Cinta itu adalah hakikat diri kita. Oke. Itu mungkin satu hal yang perlu kita selarasin dulu biar kita berada di same page. Cinta itu adalah our state. Hakikat diri kita adalah love itu. Oke. Bedanya sama frekuensi apa nih Mas? Kan kayak zaman sekarang nih orang-orang, wah kalau kita mau cari jodoh yang sekufu, yang setara, yang sefrekuensi gitu kan. Dan frekuensi ini lagi hype lah gitu. Nggak tahu ilmunya dari mana, saya juga kurang paham ya. Makanya saya mau tanya, barangkali Mas lebih dulu tahu. Padahal tuh keyword juga kadang-kadang kita pakai juga sih supaya orang bisa relate. Ya kembali sebelum ke situ, aku ingin mengelaborasi terkait hakikat diri kita adalah cinta. Please. Ketika kita lahir, mari kita bayangin bersama ya. Pada waktu kita lahir, kita belum membuka mata, kita belum tahu ibu kita siapa, belum tahu bapak kita siapa, bahkan kita belum melihat diri kita ini bentuknya kayak apa. Pernahkah kita renungkan kondisi pikiran kita seperti apa? Kosong. Iya. Malah Kita bahkan belum tahu nama kita. ya. Iya. Ya, kira-kira kondisi pikiran kita adalah our true nature. Itulah kesadaran. Itulah cinta. Oke. Nah, cinta sebagai state. Oke. Ya, itu perlu kita pahami dulu. Jadi kondisi ketika kita belum ada label. Kita belum tahu nama kita siapa. Kita belum dikasih nama. Ya. Itulah kesadaran. Our true nature. Di momen ketika kita dikasih nama, contoh saya dikasih nama, namamu Aji, namamu Aji. Seketika itu, aku merasa bahwa aku ini Aji dan aku terpisah dari Mas Yasir, aku terpisah dari Mbak Agnes. Anes, Yes. Mbak Anes, ya. Mbak Anes, terpisah. Ada fragmentasi, ada polarisasi, ada label bahwa aku Aji. Di situ muncullah condition self. Udah berbeda lagi. Tadi our true nature love, lalu ada condition self. Identitas. Self yang terkondisi. Oke. Keterpisahan. Nama Aji ini lalu diisi dengan macam-macam. Aji ini anaknya Pak ini, ibunya ini. Misalnya setelah remaja ada kacamata, lalu aku pakai kacamata, aku berambut panjang, dan sebagainya. Label itu banyak sekali dan itulah yang membuat kita terfragmentasi, kita menjauh dari cinta itu, menjauh dari our true nature kita. Oke. Interesting. Nah, yang dipahami banyak orang bicara tentang relasi cinta itu adalah relasi antara condition self dengan condition self kan. Iya. Yap. Frekuensi tadi, seperti Mbak Anes bilang, frekuensi tadi itu seringkali yang dipahami sebatas condition selfku cocok nggak dengan condition self ini. Make sense. Padahal kita berarti tidak pernah berrelasi. Kita hanya berhubungan sebatas condition self kita kan, sebatas bayangan kita, image kita mengenai diri kita. Aku Aji punya bayangan, punya image mengenai diriku. Dan Mas Yasir dan Mbak Anes juga punya image, citra mengenai dirimu sendiri-sendiri. Iya. Dan itulah yang terhubung selama ini. Iya. Dan itu berarti kita tidak terjadi relasi yang sebenar-benarnya berarti. Karena yang terhubung hanyalah bayangan kita. Yang terhubung identitas-identitas yang Sudah terkondisi. akumulasi identitas dari kecil sampai besar gitu ya. Iya. Dan Terus kebetulan cocok. ya, kebetulan cocok. Sehingga sebenarnya relasi selama ini bukanlah proses relasi, tapi proses isolasi kan.
aku itu begini, lalu misal istriku juga aku ini begini, dan itulah yang menimbulkan banyak konflik relasi. Make sense. Karena relasi yang terjadi hanyalah sebatas image, sebatas citra, sebatas condition self. Jadi relasi yang terjadi bukan relasi tapi isolasi sebenarnya. Oke. Aku dong. Ya. Dan aku berarti pengen tahu kalau Mas Aji bisa mendefinisikan relasi yang true self tadi Ya. itu yang kayak gimana? Karena pasti biasanya orang kalau lagi dengerin gini akan ada yang pusing terus kayak oke, how can I know apakah yang aku jalani ini sebenarnya adalah memang condition self bertemu dengan condition self or kita sebenarnya memang sudah berada di state cinta itu tadi dan memang sudah akhirnya menjalani relasi yang beneran relasi tanpa conditioning tadi gitu. Ya, yang jadi beloved kan, karena love itu as a state. Ya. Yep. Ya. Sebelum kita mencintai justru kita perlu melihat diri kita sendiri, sudahkah aku berada di state of love itu? Yes. Ketika pertanyaan tadi yang ditanyakan Mbak Anes adalah bagaimana apakah aku sudah berrelasi sebenar-benarnya berrelasi dengan orang yang aku cintai misal, seberapa dalam kita berrelasi dengan orang lain itu tergantung seberapa dalam kita berrelasi dengan diri kita sendiri. Ya. Kita hanya bisa menyadari true self orang lain kalau kita bisa menyadari our true self. Ya. Maka relasi itu beneran bisa real gitu atau true connection atau relasi antar true self kalau setiap pihak menyadari itu, menyadari true self-nya masing-masing. Dan juga gini, ini terus aku terus belajar sama istriku bahwa aku melihat istriku, demikian juga istriku melihat aku, sebisa mungkin you are the others gitu. Maksudnya kalau ngomongin true self, ini kan tidak ada fragmentasi, tidak ada aku, tidak ada kamu. Yep. Yang ada hanyalah ruang kesadaran, Yep. yang adalah mungkin bisa dikatakan semesta atau Unity. Tuhan atau apapun. Yep. Tapi satu keutuhan kesadaran. Sehingga true self yang berrelasi itu ketika kamu bisa menyadari pasanganmu, dia adalah diriku, Ya. aku adalah kamu, aku adalah kamu, dan pasanganmu juga menyadari bahwa aku adalah kamu, kamu adalah aku. Maka konflik relasi justru ketika kita menyadari itu, konflik relasi akan Sangat-sangat minim ya. Iya. akan berkurang. Karena aku menyakiti kamu berarti sama aja aku menyakiti diriku sendiri kan. Iya. Yep. Sehingga kesadaran satu keutuhan inilah yang perlu dijaga. Nah, itu kan berarti something yang sangat-sangat precious lah. Iya. Koneksi yang sangat mendalam sampai akhirnya tidak ada separasi. Tepat sekali. Itu Aku adalah kan. kamu adalah aku. Gitu kan. Sangat-sangat mendalam. Dan precious. Nah, gimana caranya kita ngasih tahu orang gini, apa sih yang kita missing dari kalau kita tidak mengejar, nggak dikejar juga sih sebenarnya. Kayak ini kan sebuah journey yang sangat mendalam gitu kan. Tapi kalau nggak dilakuin, ruginya apa sih? Nah, ini kita ngomongin ini pakai bahasa santai ya. Biar orang mungkin orang mungkin. Ruginya apa sih kalau kita nggak kayak apaan sih berat amat, nggak usah lah, gue yang biasa-biasa aja lah di dunia inilah gitu. Nggak usah berelasi lah gitu. Nggak usah berelasi atau nggak usah mencintai, apalah tuh cinta lah kayak gitu kan. Nah, kalau mungkin bisa pinjam keyword mereka yang ngomongin untuk rugi. Iya. Ruginya apa sih orang yang nggak bisa merasakan ini? Oke. Kita tidak bisa menghindari cinta itu. Ya mungkin kita bisa ngomong bahwa malas lah cinta-cintaan gitu. Kita nggak bisa menghindari cinta itu. Cinta adalah hakikat diri kita. Oke. Satu itu. Yang kedua adalah malas lah relasi-relasi ya gitu. Kita nggak bisa juga sembunyi dari relasi. Kalau relasi pacaran, relasi
punya pasangan gitu, relasi apa istilahnya ya, relasi Romantis. yang romantis, Ya. mungkin bisa ada orang yang memang memutuskan udahlah aku tidak mau menjalin relasi romantis. Iya. Tapi bukankah hidup ini perihal relasi ya? Iya. Relasi kita sama angin, sama oksigen. Relasi kita dengan diri sendiri, relasi kita dengan orang tua, relasi kita dengan saudara, relasi dengan keluarga, bahkan relasi kita dengan asumsi kita, relasi kita dengan idealisme kita, relasi kita dengan agama kita, relasi kita dengan identitas kita. Jadi misal ada orang yang udahlah aku menyendiri, menyepi gitu, udahlah nggak usah berrelasi dengan orang gitu. Bahkan bukan hanya berrelasi dengan pasangan, dia pun malas berrelasi dengan orang. Iya. Udahlah aku menghindari relasi itu dengan menyepi di tengah hutan di puncak gunung. Tetap aja dia tidak bisa lari dari relasi. Dia berrelasi dengan benda-benda di sekitar itu, berrelasi dengan dirinya sendiri dan berrelasi dengan pikiran dan perasaannya. Jadi justru yang kita perlukan justru kita perlu melihat lebih mendalam perihal relasi ini. Karena hidupnya adalah perihal relasi. Kita tidak bisa terhindar dari relasi. Oke. Lalu langkah selanjutnya adalah relasi itu cermin. Oke. Relasi itu cermin. Coba kita lihat bagaimana kamu berrelasi dengan seseorang. Itu sebenarnya menunjukkan condition self-mu kan. Oke. Termasuk misal ada orang yang bersikap, udahlah aku malas berrelasi. Itu bisa di mirroringnya apa tuh? Ya, bisa Artinya? diulik lebih mendalam kan. Iya. Condition self dia seperti apa? Kok sampai dia memilih Untuk tidak berrelasi. untuk tidak berrelasi? Itu kan condition self. Iya. Condition self ini terbentuk oleh macam-macam, mungkin pengalaman masa lalu karena orang tuanya bercerai atau mungkin ada peristiwa kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya, membentuk condition self. Lalu mungkin ngelihat berbagai berita yang tentu ramai di sosial media, kan berita perselingkuhan pasti lebih ramai daripada berita pernikahan yang rukun kan. Iya. Negativity bias di sosial media, dan itu celakanya berita negatif itu lebih digemari oleh netizen daripada berita positif. Iya. Bukannya di sosial media, ketika kita nongkrong sama teman-teman lah pada weekend gitu. Gue bahagia deh sama pernikahan gue. Boring. Nggak mungkin. Dan kalau kita ngomongin rumah tangga orang lain atau rumah tangga temen, yang diomongin pasti adalah kondisi perselingkuhan, kondisi konfliknya, kondisi dan sebagainya. Nggak mungkin ngomongin, teman kita itu rumah tangganya bahagia sekali. Mungkin sih, tapi itu kemungkinan kecil kan. 1:sekian. Iya. Iya. Nah, karena kita terus terkondisi, terpapar berita-berita seperti itu, sehingga membentuk condition self kita. Aku, ego, sisi aku di level dangkal kan, bukan our true nature, bukan deeper I. Nah, level aku di kedangkalan inilah yang terus membentuk reaksi. Aku nggak mau menjalin relasi dengan mungkin pacar atau mungkin relasi romantis. Jadi relasi itu cermin, itu satu hal yang mungkin perlu kita saling mengingatkan. Oke. Berarti kan kalau untuk anggapannya untuk bisa terkoneksi sama orang lain, mencintai satu sama lain, artinya kan perlu terbuka. Ya. Itu kan perlu membuka diri. Kalau keywordnya sekarang vulnerable, Ya. gitu kan. Ya. Tapi vulnerable itu sangat-sangat risky. Ya. Zaman dulu tahu film Samson gak sih? Samson. Samson yang Samson rambutnya, yang kuat sekali. kalau rambutnya dipotong, Iya. jadi itu kalah dia, itu ya? Kan dia ini banget kan, tangguh banget kan. Tapi di saat dia rentan, dikasih tahu nih, gue jangan dipotong rambut gue, nanti gue jadi lemah. Malah dimanfaatin. Ya kan, jadi lemah dia. Gitu. Kalau di Samson Betawi yang dipotong bulu ketek ya, Bi. Iya. Iya, Benyamin Sueb ya. Anggapannya gitu kan. Jadi apalagi nih misalnya kalau kita cowok nih lagi vulnerable sama istriku gitu, atau sama temen cewek atau pacar let's say. Atau sama orang tua malah yang mungkin lebih aman. Terus malah kayak disalah-salahin misalnya kayak gitu. Tambah kena mental kan. Karena itu lagi mentalnya maksudnya lagi rentan kan, lagi membuka lukanya gitu kan. Kayak ini luka-luka gue loh gitu. Itu gimana gitu. Ya memang
cara penyampaian mungkin bisa beragam. Ada yang cuman misu-misu doang, ada yang cuman kayak kita berefleksi yuk, gue punya lecet nih, punya luka di sini, enaknya diapain ya kan, bisa juga diobrolin kayak gitu ya, nyembuhinnya gimana ya gitu. Nah tapi balik lagi, orang luar kan nggak bisa kita kontrol. Ada yang mungkin bisa jadi teman kita untuk sembuh bareng, healing bareng, atau malah kayak ngasih garam sama ini kan cabe gitu, jeruk nipis, makin itu kan saat-saat vulnerable kan. Nah akhirnya mungkin banyak orang juga yang nggak bisa ngehandle vulnerability orang juga. Yang ada langsung problem solving. Oh lu gini aja, lu gitu aja, atau lemah banget loh. Ya ada dua hal, dua sisi ya. Sisi pertama adalah dari sisi kitanya. Bisa dipahami mungkin ketika mengalami sebelum-sebelumnya pengalaman yang bercerita tapi malah dijudge, atau mungkin bercerita tapi justru malah mendapatkan mending kamu dong gitu, karena ada adu nasib adu menderita gitu kan. Jadinya malah membuat diri kita tertutup kan. Termasuk kalau kita cerita ke orang tua, kadang orang tua juga kamu harus bersyukur, kamu gini-gini dan sebagainya, ajaran-ajaran moral yang membuat wah jadi nggak enak deh kalau cerita gitu. Dan akhirnya itulah yang membentuk kembali lagi condition self atau luka atau trauma kan. Karena pengalaman masa lalu, condition self itu terus kita bawa sampai sekarang. Pengalamannya sudah berlalu mungkin 5 tahun yang lalu atau mungkin 2 tahun yang lalu, terus kita bawa. Dan kita mempersepsi here and now berdasarkan condition self itu. Maksudnya sekarang ini ketika aku kepengen bercerita, lalu aku punya pertimbangan, kan dulunya aku cerita tanggapannya nggak enak. Ya udahlah aku nggak bercerita lagi. Sehingga menakar momen present moment berdasarkan condition self. Condition self ini berdasarkan past. Itu bisa dipahami, memang bisa terjadi seperti itu. Ini poin pertama. Bagaimana mengurai condition self ini? Iya, kita belajar untuk terkoneksi dengan true self. Sesimpel luangin waktu, duduk diam, hening, sadari nafas. Karena itu kita mengembalikan diri kita ke dimensi kesadaran. Condition self itu di dimensi pikiran. Mind itu ada 2 dimensi, thinking dan awareness atau mindfulness. Thinking itulah yang membentuk atau yang terus membawa condition self. Isinya memori. Pikiran kita isinya kan memori. Segala sesuatu kita simpan di sini gitu. Seolah-olah seperti itu kan. Nah, dimensi yang kedua dari mind ini bahasa Indonesia kan akal budi kan. Mind itu akal budi, bukan pikiran. Karena di sini pembahasannya adalah mind ini ada 2 dimensi. Thinking ini adalah pikiran. Nah, ini banyak orang yang berpikir bahwa pikiran itu ya cuma satu ini. Make sense. Akal budi ini ada 2 dimensi. Dimensi pikiran yaitu thinking mind, dan dimensi kesadaran yaitu awareness mind. Sejak kita kecil, remaja sampai tua sekarang ini, kita hanya didominasi oleh thinking mind. Yang ini yang terus membawa condition self kan. Ketika aku ditanya siapa diriku, semua jawabanku berdasarkan masa lalu kan. Nah, condition self yang terluka tadi, yang terus takut untuk bercerita, ini berada di dimensi thinking. Untuk mengurai ini, kita perlu terkoneksi dengan awareness mind, kesadaran. Kita tidak bisa terus melawan condition self ini, tidak bisa melawan luka itu. Karena yang melawan luka itu adalah thinking mind juga. Paradoksnya. Seperti aku ingin melawan egoku. Yang melawan ego itu adalah ego. Kalau kita bayangin seperti langit dan awan, awan adalah thinking mind. Yang terganggu oleh awan hanyalah awan. Awan langit tidak pernah terganggu oleh awan. Make sense. Kesadaran tidak pernah terganggu oleh pikiran. Sehingga kalau di ilmu kesadaran yang saya pelajari, sebenarnya pulih dari trauma, pulih dari luka bercerita tadi adalah dengan terhubung dengan langit kesadaran. Lebih sederhana lagi, terus prakteknya gimana untuk terhubung dengan langit kesadaran? Luangin waktu untuk duduk diam, pause moment, sadari nafas. Karena dengan menyadari nafas,
Maka yang menyadari itu adalah dimensi kesadaran. Ya. Here and now. Itu satu. Sisi kedua yang terakhir adalah bicara tentang orang yang takut bercerita. Lingkungan sekarang ini banyak orang, banyak lingkungan yang tidak punya skill untuk dengerin orang bercerita. Agree. Kita kekurangan pelatihan deep listening. Banyak sekali pelatihan public speaking. Yes. Kalau semuanya speaking, Siapa yang dengerin? Dan itulah yang terjadi sekarang ini. Di sosial media, mereka juga terlatih. Kita termasuk saya barangkali terlatih untuk ngejudge. Tergesa-gesa ketika ada orang bercerita, langsung kita hajar dengan asumsi kita, judgement kita. Jadi ya tidak bisa hanya disalahkan oleh orang yang takut bercerita. Kita juga perlu lihat lingkungannya, tidak hanya secara individu, tidak hanya secara personal, tapi kita juga perlu melihat sisi sosialnya. Sisi sosial, sisi lingkungan ini juga tidak punya, cukup banyak lingkungan orang-orang yang tidak punya skill untuk bercerita. Let's play with that, Mas. Jadi apakah salah satu metode? Yes, tadi kan mungkin kayak banyak jalan menuju Roma nih. Ya. Ada yang lewat nafas, menyadari nafas gitu. Aku sendiri, nyariin gue ntar deh. Tapi aku mau coba switch. Tadi kayak, kalau gini gimana? Make sense gak menurut Mas? Kalau lo takut bercerita sama orang atau terbuka sama orang atau vulnerable sama orang, latihannya juga bisa coba lu dengerin orang tanpa ngejudge. Bisa gak? Itu bisa dicoba gak tuh, Mas? Iya kan? Iya, karena sebelum kita bercerita, kita perlu berlatih dengerin, begitu ya. Kita bercerita, itu kan dalam rangka untuk memulihkan masalah kita, memulihkan luka kita. Kalau konteksnya trauma atau memulihkan luka kan berarti cerita ini dalam rangka kita memulihkan luka kita. Make sense. Dan kita kepingin ada yang dengerin kan. Iya. Yep. Oke, itu satu hal. Lalu yang satunya tadi kamu bilang gimana bahwa kalau dengerin, kita coba malah dengerin orang. Jadi kalau kata Uncle Airoh nih, salah satu papa online ku juga, aku fatherless ceritanya, fatherless. Jadi aku punya papa virtual tuh Uncle Airoh, tau kan? Avatar The Legend of Aang. Avatar. Nah, kadang-kadang untuk nyelesain masalah kita bisa bantu masalah orang lain. Nah, aku terinspirasi dari situ. Tapi menurut Mas make sense gak kayak gitu? Make sense. Jadi gini, ketika di sisi pertama kita bercerita itu untuk memulihkan luka, proses pemulihan luka adalah mengecilkan ego kita. Oke. Make sense. Ya. Menyurutkan atau meluruhkan condition self. Karena yang terluka itu adalah condition self. Bisa dipahami ya? Yang terluka itulah identitasnya adalah condition self. Aku terluka. Karena dulu 5 tahun yang lalu aku begini begitu. Itu yang terus kita bawa sampai sekarang kan. Itu condition self. Jadi memulihkan, ini yang sisi pertama cerita tadi. Memulihkan luka itu adalah luruhnya condition self, luruhnya ego. Lalu kenapa ini itu bisa dikaitkan dengan belajar dengerin? Karena belajar dengerin, pendengar yang baik adalah pendengar yang tiadanya aku. Yang presence. Yang presence, tidak adanya aku. Bukan aku mendengarkan, tapi hanya mendengarkan. There is no I. Hanya mendengarkan, bukan aku mendengarkan, tapi hanya mendengarkan. Iya. Sebaik-baiknya yang dengerin adalah ketiadaan aku. Ketiadaan aku yang dengerin. Itu deep listening. Jadi ketika misal ada orang yang cerita ke saya, sebisa mungkin aku dengerin aja. Tidak ada asumsiku, tidak ada penilaianku, tidak ada aku yang menyiapkan jawaban setelah dia menutup mulutnya. Nggak, hanya dengerin aja. Dan itulah memulihkan. Itu memulihkan. Makanya untuk memulihkan luka, belajar dengerin, itu ya sangat real sekali. Yep. Karena ya aku nyari validasi sih ke dirimu, Mas. Salah satu usaha aku dalam
perjalanan mencari jati diri aku juga aku dengerin orang. Dulu aku bikin podcast di kosan pakai Zoom H1 tuh yang tahu kan yang kecil gitu, terus ngobrol, aku dengerin tapi itu enak gitu. Walaupun mungkin nggak secara walaupun kalau didengar atau dilihat dari kasat mata biasa tuh kayak ini nggak ada hubungannya sama menyelesaikan masalah lo share gitu. Tapi tapi dengan mendengarkan orang aja, aku juga bisa berefleksi buat diriku sendiri, ngebantu dia juga gitu. Ya, dan itu bisa dikatakan teknik konseling yang mungkin tidak banyak orang menekuni. Hanya dengerin aja ketiadaan aku gitu. Oh ini even dari para praktisinya sendiri ya. Gimana? Even oleh para praktisinya sendiri. Iya karena gini, kadang kita sebagai orang yang dengerin masalah orang, kita kepingin segera ngasih tahu, benernya gini loh, benernya gitu loh. Apalagi kalau ada orang cerita lalu dia tanya ke saya gitu, Mas Haji milih A atau milih B? Aku itu punya jalan cerita begini dan aku sekarang baru bimbang. Aku perlu milih A atau milih B? Egoku, condition self, udah jelas tahu bahwa A itu lebih baik daripada B. Oke. Namun ketika kita merujuk ke latihan deep listening ketiadaan aku tidak akan ngomong, kamu harus milih A, jangan milih B. Enggak begitu. Tapi justru aku akan tanya, kalau kamu memilih A, resikonya apa? Kalau kamu memilih B, resikonya apa? Aku menghormati, mengapresiasi kesadaran dia. Dan itu tidak mudah. Yap. Karena ketika aku terus meminta dia untuk, kamu harus A, jangan B. Itu kan jalan hidup dia ya. Akhirnya dia memilih A dan ternyata bagaimana. Kan aku ikut bertanggung jawab berarti. Iya. Sehingga aku sampai sekarang terus belajar untuk di proses ini ya, dengerin orang, masalah orang, sebisa mungkin bukan aku yang menentukan. Itulah kenapa ketika dengerin cerita dari keluarga, bisa suami istri gitu, atau orang tua, anak gitu, tidak mudah karena ada sisi bapernya kan Mas. Iya benar. Ada sisi emosional. Ada ikatan emosional, ikatan keluarganya itu kan. Iya. Selama Mas Haji cerita pun, aku mencoba mengartikulasikan apa yang terjadi di pikiranku gitu ya. So kayak pas Mas Haji ngomong tuh, aku ngerasa itu relate banget bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mendengarkan, sehingga itu yang akhirnya mungkin melahirkan rasa-rasa orang banyak kurang tervalidasi. Karena sometimes yang based on observasiku tuh, validasi sometimes tuh nggak harus kita saying something to someone gitu. True. But sesimpel kayak, oh rasanya nggak enak ya gitu. I can hear your voice, suara lo lagi bergetar. I can see you lagi capek ya kayaknya ya ngadepin ini semua gitu. Kayak aku mencoba untuk membantu dia mengekspresikan apa yang sebenarnya dia rasakan gitu. Jadi aku pas tadi dengerin Mas itu gini kayak, lah ini mah juga gue pelajarin di coaching gitu kan. It's just a different maksudnya it's a same skill tapi skill yang dipelajarin dari mungkin metode yang berbeda. Mungkin Mas Aji dari ilmu ke awareness-an gitu kan. Kalau aku dari ke coaching gitu. Tapi makin kesini aku makin lihat bahwa namanya tuh bisa beda-beda gitu. Benar. Mau itu counseling, mau itu coaching, mau itu apa. Tapi sebenarnya skillnya basicnya sama dan tinggal kemudian bagaimana kita merespon itu yang biasanya akan membedakan gitu kan. Ini ranah counseling yang lebih membereskan masa lalu atau ini lebih ke arah coaching yang menstrategikan masa depan gitu kan. Kita mau melihat perspektif apa. True. Dan itu yang membuat aku kenapa akhirnya ngambil coaching sih honestly. Karena aku ngerasa ya Mas ya kayak bukannya mendiskreditkan masa lalu. Tapi kan kita hidup menuju masa depan ya. Dan masih banyak orang yang tapi mohon maaf jadinya terjebak dengan masa lalu. Aku tuh sampai bingung kayak kenapa ya banyak orang yang tadi luka, maksudnya lukanya masih dibawa, apa dia nggak tahu itu lukanya, dia nggak sadar itu lukanya, apa memang nggak ada orang yang membantu dia untuk menyembuhkan lukanya. Sampai kadang-kadang kalau di dalam sesi coaching
orang yang tadinya tuh mau datang untuk kayak, Kak gue pengen tahu karir gue gimana gitu ya, udah datang tuh penuh plan and everything, eventually dia cuma sesimpel kayak, Kak thank you gue udah lega gitu. Terus aku kayak, tapi menurut lo sesi ini udah meet your objective belum? Ya tidak seperti yang gue bayangkan sih, tapi still I'm happy with it gitu. Terus kayak ternyata sepowerful itu ya. Itu terjadi juga sama Mas Aji kalau yang datang ke Mas Aji? Iya, di awal dulu saya sering kaget itu ketika saya belum ngasih solusi apapun, saya hanya dengerin aja, tapi ternyata dia merasa sudah terurai masalahnya. Dan sampai sekarang saya terus yakin bahwa banyak orang ini sebenarnya hanya perlu didengerin, bukan dikasih nasihat, hanya didengerin. Karena jawabannya sudah di dalam dirinya sendiri sebenarnya. Hanya perlu didengerin. Dan kalau tadi bicara tentang metode atau teknik, saya sangat terinfluence oleh Zen counseling. Zen counseling. Kalau mungkin perlu referensi belajar tambahan. Ini genrenya nih, genrenya ya. Zen counseling. Gimana tuh Zen counseling nih? Ya itu menekankan bagaimana kita dengerin dan ketiadaan aku itu. Dan hanya kekuatannya bertanya, tapi kalau coaching kan ada strategi untuk ini ya kan, teknik-tekniknya kan. Kalau Zen counseling justru tidak ada metode. Zen counseling itu selalu sederhana, sesimpel mungkin, tidak ada teknik, tidak ada strategi, just presence, hadir. Kehadiran itulah yang menjadi kekuatan Zen counseling. Nah tapi nih aku mau ngasih perspektif ke orang nih, kayak kadang-kadang orang tuh curhat atau datang ke orang untuk terbuka, berharap jawaban, berharap advice gitu. Padahal sebenarnya jawaban yang paling cocok untuk dirinya sendiri adalah yang muncul gitu kan. Boleh gak Mas kasih paham ke mereka yang kayak gua masa sih, kan gue datang ke lu mau dikasih tahu what to do gitu kan. Terus kenapa gue harus mutusin sendiri nih? Apalagi kalau ke profesional ya, ke coach, ke konselor atau ke psikolog, ke psikiater. Psikiater yang menggunakan talk terapi. Ya masih banyak orang awam yang beranggapan datang ke profesional itu akan dikasih jawaban, oh kamu harus gini, kamu harus gitu. Enggak, prosesnya bukan seperti itu gitu. Masih banyak yang salah pemahaman aja sih gitu. Justru proses ketika didamping profesional itu kita diajak untuk mengenali diri kita sendiri kan gitu. Kalau dikaitkan dengan masa lalu dan masa depan tadi, justru kalau di kacamataku ya, bahwa bagaimana kita ngelihat masa depan itu pun tidak bisa dibesarkan dari masa lalu kan. Enggak. Ya attachment style itu aja kayak pasti dari masa lalu. Jadi bagaimana kita meraih impian, bagaimana cara kita meraih goals, bahkan kenapa kamu memilih goals itu, kenapa kamu punya keinginan itu pun juga berdasarkan dari masa lalu. Karena kita manusia adalah makhluk-makhluk yang usang sebenarnya. secara itunya ya, secara to the point-nya itu. Kita adalah akumulasi dari masa lalu kan. Tanpa kita sadari, condition self kembali lagi. Iya. rebutan. Sabar gantian. Oke. Mas, ini I'm sure Mas pernah mengalami atau berhadapan dengan orang yang seperti ini. Tapi salah satu pain point aku sebagai praktisi itu adalah sometimes orang datang ke aku tuh gini, let's say ya, Mbak gue pengen sembuh gitu. Mbak gue pengen memulihkan trauma. Padahal gue udah bilang gue bukan psikolog, gue gak mau ngurusin masa lalu gitu kan. Tapi kayak ya they trust me. Sometimes kan gak mungkin aku lempar ke orang lain gitu kan. Trust itu kan juga currency yang cukup mahal. Tapi ternyata Mas Aji pas mungkin let's say masuk dan segala macam, rupanya mereka belum siap untuk sembuh. Jadi kayak di dalam praktek aku nggak banyak sih, tapi beberapa case tuh aku menemukan gini, ada orang yang datang dia mau sembuh atau dia mau memulihkan luka batinnya, tapi unfortunately dia belum siap, dan itu yang akhirnya cukup quotes unquotes menghambat progresnya, atau malah dia jadi berpikir, ada juga waktu itu jujur ya, maksudnya yang kayak akhirnya kayak gue gimana sih, emang gue nggak bisa kali ya, jadi kayak malah makin kecil demotivasi gitu. Ya aku kan juga mau
quotes unquote hati-hati dong. Jadi aku tuh selalu berusaha untuk memilih klien aku. Karena kalau aku merasa bahwa orang ini belum siap untuk berproses atau belum siap untuk melakukan work untuk sembuh, ya apapun yang aku bantu, mau itu sekedar dengerin aja, mau aku kasih strategi, eventually itu nggak akan masuk. Terjadi juga nggak sih sebenarnya di Mas Aji gitu? Apakah memang ketika ada orang yang ingin sembuh tapi ternyata tidak diimbangi dengan kesiapan, kemudian tidak ada quotes-unquotes progresnya, itu terjadikah di Mas Aji? Dan kalau memang iya, maka apakah ada perspektif dari Mas Aji untuk ke teman-teman yang lain? Dan kalau aku mau sembuh tuh gimana sih cara menyiapkan diriku? Menyiapkan diri untuk sembuh. Yes. Ini namanya curhat praktisi ya guys. Curhat praktisi. Sering terjadi. Banyak orang juga mengalami hal serupa. Karena sebatas pengalamanku, banyak orang mungkin bilang kepengin sembuh. Tapi sebenarnya hanya kepengin feeling better aja. Dua hal yang berbeda. Cuman dipuk-puk doang ya. Dua hal yang berbeda. Exactly. Healing better dan feeling better. Ya. Banyak orang hanya kepengen feeling better sebenarnya, bukan healing better. Nah, ketika itu terjadi, kembali lagi, kalau jalan yang aku tempuh, aku pilih untuk menyikapi atau untuk berkarya di dengerin cerita orang atau mungkin di konseling, aku mengapresiasi orang tersebut. Ya kalau memang dia hanya mau sampai di situ, hanya mau sampai feeling better, iya udah, ya wis. Maksudnya saya tidak perlu memaksa dia untuk healing better. Benar juga sih. Gue terlalu ambis. Iya, saya jadi sadar nih di awal dulu saya juga ngalamin bagaimana egoku. Kamu itu harusnya begini loh. Kamu itu harusnya jangan hanya feeling better deh. Kamu itu harusnya ya healing better. Kamu harusnya beneran punya niat. Kan katanya kamu tadi di awal kepengen sembuh. Kok sekarang berhenti gitu. Ayo. Enggak. Ya itu wajar. Keinginan kita sebagai praktisi itu wajar. Tapi buat saya yang lebih utama adalah saya mengapresiasi dia sebagai manusia. Iya, make sense. Saya mengapresiasi kesadaran dia. Ya memang baru di titik itu, di level itu, di ranah itu. Ya udah. Saya tidak perlu memaksa dia. Oke, Mas, aku stretch sedikit. Ya. Aku juga setuju bahwa kita tidak perlu memaksa orang untuk lebih. Tapi kadang gini, ada orang yang dia tidak sadar akan potensinya. Bahwa mungkin yang saat ini dibutuhkan adalah feeling better dan dia sudah reach that dalam sesi kita. But unfortunately gitu kan, dia sebenarnya pengen something beyond that, tapi dia nggak tahu bahwa sebenarnya kayak dia tuh mampu loh ke arah sana. Gitu kan. Aku punya, sebagai orang yang semangat, aku tuh punya tendensi untuk being persuasif. Atau asertif. As if, maksudnya kayak yes, I do appreciate my clients. Really good, kamu progresnya udah sampai sini dan segala macam gitu. Kadang-kadang aku pengen ngetis juga nih Mas gitu. Pengen ngecek dia udah siap apa belum, atau dia tahu nggak sih bahwa ada opsi bahwa dia mau ke sana dan segala macam. Terus aku kayak terus and then what do you think, what's next gitu kan, what do you want after this, terus atau kayak aku bilang pernah kepikiran gak sih ngambil jalan ini gitu. Sebagai coach yang bergerak maju ke masa depan, aku kadang-kadang suka memberikan opsi atau opportunity gitu kan, untuk membuat mereka sadar aja bahwa if you see from this angle, sebenarnya gue bisa melihat ada angle ini, lo nggak ambil pun nggak apa-apa, it's okay. It's just gue pengen ngasih tahu gue punya perspektif ini, gitu kan. Tapi that's my way, terutama biasanya akan works kalau di hal yang hasilnya tuh konkret. Contohnya karir ataupun let's say berproses berjodoh gitu lah. Artinya kan ada orangnya dan lain-lain. Tapi kan kalau kita lagi ngomongin keakuan dan kesadaran, I don't know, kalau Dimas tuh approach kayak gitu tuh works gak sih? Dan ada wisdom yang bisa di-share gak sih? Kayak apakah memang dan untuk berproses kesadaran itu harus one step at a time, atau sebenarnya kayak sometimes kalau kita udah achieve some level or some checkpoints, kita bisa stretch lagi gitu ke poin-poin yang berikutnya. Menarik. Paling ya,
paling mentoknya hanyalah berupa pertanyaan. Ya seperti yang kamu lakukan, Hanes. Jadi kayak ngasih opsi gitu. Tapi tidak terlalu agresif untuk mengajak dia untuk memilih atau mungkin untuk ayo maju lagi gitu. Jadi mungkin hanya perbedaan pendekatan aja gitu. Tapi kalau ditanyakan ke saya paling mentok seperti itu, hanya nanyain tapi tidak terlalu agresif karena tidak semua perkembangan itu baik. Tidak semua perkembangan baik itu baik. Nice. Interesting. Kamu kayak mau ngedalamin, saya juga ke-trigger. Oke, silakan. Gimana Mas? Iya. Salah satu buku referensi saya adalah Toxic Success. Toxic Success. Okay. Paul Purcell penulisnya. Sebelum saya baca itu, saya beranggapan bahwa sukses, perkembangan itu hal yang pokoknya selalu positif lah. Tapi ternyata kan enggak gitu. Kesuksesan, perkembangan tanpa dibarengi mental atau kesiapan yang oke, justru perkembangan itu bikin stres atau mungkin jadi hidupnya jadi berantakan gitu. Make sense. Jadi karena itulah saya tidak terus, apalagi ngomongin tentang kesadaran, tentang here and now yang kita punya hanyalah di sini kini gitu. Ya kalau memang dia berhenti di situ dan tidak terus perlu mengembangkan potensinya, ya kembali lagi saya apresiasi itu. Saya tidak perlu terlalu kamu harus berkembang. Ya mentok tadi saya cuma ngasih pertanyaan aja. Biar nggak karbit gitu ya. Kalau misalnya di pohon buah tuh, kalau petani buat, jadi ada yang matangnya organik, ada yang karbitan. Karbitan tuh kan dikasih doping lah anggapannya biar cepet berbuah apa segala macam. Tapi sebenarnya hasil dari buahnya itu nggak semanis yang memang slow growing. Bener. Dan kalau dikembalikan ke obrolan tentang relasi dan cinta, cinta selalu berada di here and now. Kalau kita ngomongin tentang masa depan dan sebagainya, itu attachment, itu bukan cinta. Love is always now. Iya. Gak kalah cepat karena. Oke. Jadi jurinya Mas Aji. Oke. Mas, ngomongin soal kesadaran itu kan, kalau dari perspektif yang kita diskusikan hari ini, it's something unites us, gitu kan. Aku adalah kamu adalah aku, dan bagaimana kita ya bersatu gitu kan. Tapi dalam keilmuan kesadaran, apakah sebenarnya batasan atau boundaries itu penting? Atau ada gak sih boundaries yang sehat atau gak sehat dalam level kesadaran? Karena di beberapa coaching aku melihat ada yang mereka sulit untuk mencapai level kesadaran tertentu. Even aku sendiri, I have to say, kalau aku tidak set some boundaries sesimpel to some people, gitu. Karena menarik. Ketika aku berada misalnya dekat dengan misalnya nih aku sama dia mulu 24 jam. Berarti keakuan aku akan dipengaruhi sama dia, conditioning tadi. Mungkin disadari, mungkin tidak disadari. Tapi kadang-kadang untuk aku tahu siapa aku persis, aku juga butuh space dong, nggak bisa 24 jam terus sama dia gitu. Dan juga beberapa orang-orang lainnya. Dan correct me if I'm wrong, tapi pattern yang aku lihat dari beberapa orang yang lagi berproses healing, terutama untuk memasuki level kesadaran yang lebih dalam, itu salah satu patternnya yang cukup clear adalah akhirnya mereka tuh mengambil jarak atau terputus dari orang-orang yang memang selama ini attach dari masa lalunya. Malah pasang batasan ya. Betul. Maka batasan itu berarti baik dong. Maka batasan itu mendukung untuk awareness itu bisa blooming. That's my assumption. So correct me if I'm wrong, atau Mas ada perspektif nggak? Maka dalam level, maksudnya kalau ketika kita lagi ngomongin kesadaran, how can we approach batasan ini dalam level kesadaran? Bangga gue sama pertanyaannya. Pertanyaannya dalam ya. Bagus. Gak apa-apa Mas, kita bawa makin dalam lagi Mas. Orang yang tidak punya boundaries, dia terjebak dalam thinking mind. Kenapa tuh Mas? Attachment. Dia tidak punya boundaries. Karena attachment.
Karena attachment. Karena aku menjadi utuh karena dirimu. Aku adalah hidupku bahagia karena dirimu. Attachment. Dengan asumsi itu, dengan pemahaman seperti itu, maka menjadi tidak ada boundaries. Ketika kita berlatih kesadaran, maka kita akan lebih terampil untuk set boundaries. Tanpamu aku utuh kok. Tanpamu aku bahagia. Iya, iya benar sih. Jadi kesadaran ini melihat bahwa aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ini bukanlah sebuah attachment, bukanlah sebuah ketergantungan. Tapi justru terkoneksi dengan ruang yang lebih luas. Tanpamu, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Tapi tanpamu, aku pun masih utuh gitu. Kayak langit ngelihat awan. Iya, tepat sekali. Langit bisa bedain dirinya sendiri sama awan. Tapi langit dan awan di dalam semesta tetap dia satu sebuah ekosistem. Seperti mungkin analoginya juga kayak layar mungkin di bioskop gitu, biar contohnya besar. Layar inilah kesadaran. Yang muncul di layar kan banyak karakter. Kalau nonton film ada karakternya, ada waktunya, ada momen sedih, ada momen gembira, ada momen bertemu, ada momen berpisah dan sebagainya. Itulah yang muncul di layar. Tapi layar ini kan senantiasa ada. Senantiasa ajak, senantiasa stay di situ tidak pernah berubah gitu. Jadi kembali ke boundaries tadi, sehingga ketika kita tidak punya boundaries, kita terus membuka diri kita selalu nyenengin orang lain, selalu ada untuk orang lain. Ketika ditelusuri lebih mendalam, kenapa tidak ada boundaries? Karena ada attachment. Dan attachment itu berarti adalah thinking mind. Bukan awareness mind. Attachment itu adalah condition self. Bukan true nature. Kosong adalah isi. Kosong. Ya. Oke. Kebayang. Makanya memang mungkin pemahaman kesadaran ini ini nggak apa-apa ya, bisa ngomong. Nggak apa-apa ya. Iya dong. Pintar-pintar pendengar kita. Ngomongin soulmate misal. Oke. Oh, banyak orang beranggapan bahwa berarti soul ini punya mate, punya pasangan. Tanpamu berarti aku tidak utuh. Nah itu bisa jadi malah attachment kan. Yap. Itu kalau ditelusuri secara bahasa memang ini kan dari kultur barat yang ya seperti itu. Mengkondisikan bahwa berpasang-pasangan. Romantis. Kembali lagi ke buku, novel, cerita, lagu, film. Ketika nonton, nyenengin gitu. Ada pleasure di situ, tapi not happiness. Makanya kalau di kesadaran atau di non dualitas, justru soul ini nggak punya mate. Di soul aja. Makanya aku namain find your soul, found your soul. Kalau orang Gramedia, ini kan kita lagi menulis buku, dimarahin. Gramarnya salah. Harusnya find your soul, find your mate. Tapi kan gue nggak mungkin ngejelasin ini ke editor Gramedia. Gak bisa, ini salah gramarnya gitu. Tapi ya, nah Mas Aji bisa mengartikulasikan itu tuh. Sebenarnya kenapa namanya found itu kan sudah menemukan sebenarnya. Tapi aku taruh di belakang karena sebenarnya orang baru menyadari itu di saat dia nyari soulnya dia gitu. Senantiasa ada sebenarnya. Iya sebenarnya udah ada dari dulu, udah ada dari langit itu senantiasa ada. Cinta, kayak aku mencari cinta. Bukan mencari cinta itu senantiasa ada. Hakikat diri kita kan. Kita hanya ketutupan awan aja. Makanya nama PT kita menjadi cinta sejati. Bukan mencari cinta sejati. Iya. Jadilah dulu, being, betul. Not becoming, betul. but being.
Nah ngomongin attachment tadi kan beberapa kali nih attachment. Yeah. Terus mungkin aku pakai keyword yang cukup populer misalnya kayak attachment style lah, anxious apa terus ya kalau attachment style yang bucin, tangki cintanya sangat-sangat besar jadi harus diimbangin. Kalau avoidant kecil jadi nggak bisa lama-lama tangkinya apa segala macam. Let's say kita pakai bahasa yang kayak bahasa gitu dulu. Oke. Let's say pakai bahasa itu kita oversimplify. Yeah. Aku mau minta tolong ke Mas Aji untuk menjelaskan ke audiens bagaimana sebenarnya di saat kita mencintai sebenarnya kita nggak bakal menjadi kurang. Apakah jadi kurang? Nah, jadi kan biasanya gini, pertanyaan gini, gimana sih cinta yang kita berikan ke orang lain tuh sebenarnya bisa mengisi kita lagi? Nah, dengan giving kita receiving gitu loh. Iya. Minta tolong dielaborasi. Karena orang ngiranya gini, gue memberi mulu nih, kan ceritanya kalau bahasa simpelnya love is giving gitu kan. Kadang-kadang aku harus melakukan ini dalam berkomunikasi pakai bahasa-bahasa yang oversimplify biar mungkin setidaknya jadi gerbang awal orang untuk aware dan menggali lebih dalam. Kita pakai bahasa-bahasa yang simple juga. Ya sengaja gitu, bukan karena nggak mampu yang dalam-dalam, tapi lo nya bisa kecap apa enggak? Mulai judging. Nggak. Jadi kadang-kadang memang itu pun maksudnya kayak frekuensi lah apa segala macam. Itu juga kita pakai supaya orang relate dulu aja gitu. Abis itu kalau dia kayaknya seru deh. Akhirnya kan dia mau digging lebih mau menyelam lebih dalam kan. Nah, orang tuh nggak susah orang bisa comprehend this idea bahwa dengan mencintai yang itu giving dengan memberi itu memberikan kita fulfillment. Secara rasional kan kayak lah kan kita ngasih, kita nanti berkurang dong. Iya. Nah, bisa gak ngasih pengertian teman-teman di sini? Analogi atau cerita. Sebelum mencintai orang, kita perlu utuh dulu. Jangan berharap bahwa dengan mencintai maka aku dicintai dan aku utuh. Ya. Jadi kita utuh dulu, baru kita bisa sebenar-benarnya mencintai orang. Dan tadi pertanyaannya adalah ketika terus aku mencintai orang ngasih cintaku, wah habis dong. Gitu. Iya. Kalau terhubungnya dengan state of love atau si kesadaran langit tadi, langit ya tidak akan ada habisnya sebenarnya. Yang jadi masalah atau banyak konflik terjadi adalah begini kan. Ini dua orang ini sama-sama kekurangan cinta. Sama-sama tidak terhubung dengan langit cinta, tidak terhubung dengan langit kesadaran. Lalu sama-sama meminta pasangannya untuk aku dikasih cinta dong, aku dikasih cinta. Jadinya konflik dong. Nah, ini dua-duanya sama-sama nggak punya cinta kok. Betul. Tapi kok dimintain cinta. Itu seperti halnya kayak dua orang sama-sama hausnya, sama-sama nggak punya minumannya, lalu sama-sama saling menuntut untuk dikasih minuman. Dan itu yang terjadi. Makanya tadi muncul pertanyaan itu karena itu tadi awalnya aja sudah tidak tepat. Kita beranggapan bahwa aku itu mencintai untuk dikasih cinta supaya diriku utuh. Enggak, justru itu terbalik. Justru kita sendiri dulu yang utuh, baru kita kasih cinta. Ya. Tapi secara populer misal, tapi capek mas, ya istirahat nggak apa-apa. Sesimpel itu. Karena ketika ada kalanya orang itu takut beristirahat, takut aku menyendiri dulu. Kayak tadi kan misal ada waktunya boundaries. Aku istirahat dulu. Ada ketakutan seperti itu karena keutuhan diriku kan karena dia. Ketakutan kehilangan itu bukan cinta loh. Ketakutan kehilangan itu attachment. Dan orang berpikir kan aku takut kehilangan dia itu kan romantis mas. Itu kan cinta gitu. Enggak. Itu attachment. Dan itu yang membuat kayak beristirahat itu kalau capek ngasih kok jadi habis ya diriku ya, cintaku jadi habis ya karena ngasih terus. Ya istirahat dulu nggak apa-apa. Gitu. Aku mau pinjam satu lagi pop language, ngomongin soal
utuh, aku tuh ke-trigger dengan kata selesai. Jadi aku sering dapat pertanyaan, Kak, emang kita tuh beneran harus selesai dulu nggak sih sebelum kita akhirnya bisa masuk ke dalam relationship yang sehat dan segala macam? Karena kan kita pakai keywordnya find your soul, found your mate, which is finding is a process, and that's why proses mungkin ada selesai dan bisa jadi it's a lifelong process. Find your soul lu gimana emang seumur hidup tuh find your soul sebenarnya. Kan? Ya, sebenarnya gitu kan. Itu jawabannya itu. Nah tapi kan ini kan ngomongin selesai, tapi di sisi lain I like your term which is utuh, untuk mencintai. Karena kalau misalnya finding it's a process, tapi dalam berproses kita pasti juga butuh tadi punya modal. I would say keutuhan tadi aku persepsikan sebagai sebuah modal yang kita punya sebelum kita akhirnya giving and then receiving another form of love. So kalau dari Mas Aji sendiri kayak punya perspektif gak sih terhadap keutuhan dan keselesaian proses ini gitu kan. Ini terutama ngomongin dari sisi soulmate, betul. Jadi kan orang buru-buru pengennya dapet soulmate, pengennya dapet yang udah jadi, yang udah the best. Tapi lah balik lagi gitu. Kadang-kadang mereka juga lupa apa yang perlu mereka persiapkan atau bahkan apa yang bisa mereka kontribusikan gitu. Kalau aku simplify berarti apa sih keutuhan tuh apa sih? Dan bedanya sama selesai atau nggak selesai tadi. Apakah emang harus selesai utuh itu selesai? Iya benar. Cukup sering juga ada pertanyaan ke aku gini. Berarti aku perlu berdamai dengan diriku sendiri dulu atau aku self love dulu, baru aku berrelasi ya gitu. Nah itu juga mirip tuh. Aku selesai dengan diriku sendiri, aku berdamai dengan diriku sendiri, baru aku bisa berrelasi. Ya kalau beneran nunggu utuh dirimu sendiri ya kamu nggak akan berrelasi. Ya, karena itu sepanjang hidup, proses itu kan sepanjang hidup. Kita nggak bisa terus menemukan satu titik yang persis tepat. Oke, aku sudah utuh, maka aku sudah siap untuk berrelasi. Nggak ada momen seperti itu. Karena proses pembelajaran it's a living thing. Ya. Jadi justru berhati-hati ketika ada orang yang bilang, aku sudah selesai dengan diriku sendiri. Aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Hanya ego yang mengklaim itu. Make sense. Hanya ego yang mengklaim. Aku sudah pulih. Itu ego klaim. Demikian juga sebaliknya. Aku belum pulih. Itu juga ego klaim. Atau kita tarik ke sisi spiritual. Ada yang bilang, aku mengalami spiritual awakening. Itu paling lucu sih. Ya kan? Aku mengalami enlightenment. Itu ego claim. Aku bahagia. Itu juga ego claim. Kayak misal ada orang bilang ini, misal ada temenmu gitu yang bilang, aku rendah hati. Apa yang dipikiranmu? Ego claim. Malah nggak rendah hati. Ya malah nggak rendah hati kan. Demikian juga itu permainan ego aja. Sehingga kembali ke tadi konteksnya adalah nunggu selesai dulu baru berrelasi. Yang nggak akan bisa. Justru berrelasi itu menjadi proses untuk menyadari keutuhan. Karena relasi adalah cermin. Karena pasangan kita di titik tertentu adalah cermin kita, sebenarnya cermin untuk melihat diri kita sendiri kan. Iya. Oh jadi kelihatan, wah ada something yang perlu diberesin nih gitu kan. Aku belasan tahun menikah juga sampai sekarang masih merasa ternyata diriku kayak gini ya. Ternyata diriku serba insecure ya. Insecure-nya di bidang ini ya gitu. Ngalamin gak? Ngalamin. Iya kan ngalamin. Ternyata kalau hal spesifik kayak gini, aku jadi gak percaya diri ya. Gitu. Wah aku kok jadi marah gara-gara ini ya. Malah bagus kalau kita bisa nemuin itu. Artinya. Iya. Cuma di sisi lain memang yang gak bisa terus sengawur mungkin kayak udahlah aku gak usah berproses langsung aja berrelasi. Iya kan. Dan itulah kenapa mungkin kamu berdua berusaha menjembatani di situ. Maksudnya mengisi di situ kan. Jangan sampai orang terus gak belajar tentang dirinya sendiri langsung aja berrelasi. Itu juga gak tepat juga gitu. Iya. Toxic. Anjay. Sukses aja bisa toxic loh. Apalagi sukses. self toxic itu. Toxic sama diri sendiri. Oke, gue judging. Silakan dilanjutkan Bang. Oh nggak mengeluarkan ini apa tadi pertanyaan-pertanyaan spektakuler lagi? Udah. Gitu spektakuler banget sih. Kan tadi mungkin kita ngomongin sebuah konsep, idea gitu kan. Mungkin
kita perlu kasih some practical tips gitu supaya kayak mungkin dimulai dari kebiasaan harian, micro habit. Gitu. Apa sih micro habit yang bisa kita lakuin yang nanti akan menggulung jadi kebiasaan kecil dan kebiasaan lainnya yang lebih signifikan yang akhirnya membuat kita bisa menjadi loving person. Oke, ini secara personal atau kebiasaanku dengan istriku? Wah enak yang udah dilakuin, yang udah dilakuin aja dulu. Yang udah dilakuin dulu. Secara personal. Iya. Secara personal. Dan bisa dicontoh lah sama orang. Ya, termasuk mungkin kebiasaan dengan istriku juga ya. Apa ya? Secara personal, setiap hari aku rutin meluangkan waktu walau sejenak untuk nggak ngapa-ngapain. The art of doing nothing. Duduk diam, pause moment, boleh pejamkan mata boleh enggak, mindful breathing, sadari nafas. Karena dengan begitu membantuku untuk terhubung dengan langit kesadaran itu tadi, awareness mind. Karena kalau enggak, di tengah kesibukan dan sebagainya kan cenderung ke thinking mind ya. Kita akan mikir, mengevaluasi, judging, lalu macam-macam lah. Segala kegiatan kita seringkali dipenuhi oleh thinking mind. Maka perlu ada waktu-waktu khusus yang aku luangin untuk awareness mind. Ya, atau mungkin bukan hanya nggak ngapa-ngapain. Kan latihannya ada macam-macam. Ada mindful breathing, ada mindful eating, hanya makan aja. Atau buat teman-teman yang suka bikin kopi, ya bikin kopinya pelan-pelan, minum kopi, mindful drinking, atau mindful, ya apapun kegiatan kita sebenarnya bisa kita gunakan untuk awareness mind, olahraga misalnya seperti itu. Itu micro habit yang sampai sekarang terus aku lakuin. Di tengah macet, aku pakai smartwatch, ini ada click mindfulness, latihan, dia ada vibrate-nya kan. Jadi ketika dia vibrate, inhale. Ayo sayang kita beli jam. Jadi dapat reason ya. Di tengah macet biasanya aku gunain buat berlatih kesadaran. Kalau yang bareng sama pasangan, ritualnya apa untuk connect satu sama lain? Habit bertengkar. Enggak apa-apa. We agree on that. Berantem sehat. Karena biasanya ada orang yang beranggapan relasi sehat itu relasi yang adem ayem, yang nggak ada konflik gitu. Nggak. Ingat lo harus berantem. Kita nggak campaignin berantem sehat. Kita bikin video kita lagi berantem. Jadi dia waktu itu sempat susah bangun pagi, terus udah mulai tensinya tensinya tinggi, kok kayak lu susah banget bangun pagi sih, racun lo gitu, ini racun lo gitu. Aku dulu bangun pagi gampang, terus anget sebelah kan, jadi kayak tiba-tiba jam 8 lagi habis sholat subuh tidur lagi gitu, maunya kan terus gitu. Akhirnya sempat kecil, terus kayaknya kok tensinya gini kan, terus kayaknya ini bagus nih kalau orang tahu cara kita berargumen atau berantem sehat. Aku videoin, aku ngobrol sama dia nangis-nangis, aku ngasih some logic and reasoning gitu kan. 1 jam, terus habis itu ya udah kita maaf-maafan, dapat middle ground dan segala macam. Kita kasih judul bertengkar tanpa kekerasan. Iya. Gitu. Jadi seni bertengkar itu diperlukan. Ya nggak tiap hari sih, tapi kadang aku juga berkonflik, bertengkar sama istriku gara-gara macam-macam lah ya, gara-gara rumah tangga gitu. Itu micro habitnya. Bahkan aku itu juga menyarankan buat teman-teman yang masih pacaran, kalau selama pacaran pacarmu belum pernah marah, bikin dia marah. Agree. Ya, karena dengan begitu kamu tahu bagaimana kedewasaan emosi dia menyikapi situasi marah. Jangan sampai setelah menikah baru tahu dia di kondisi marah seperti apa. Lalu kalau yang micro habit yang lainnya, tentu saja ini ya, presence ya. Kebetulan kami ini punya hobi yang sama, nonton film. Sehingga secara berkala, apalagi dekat rumah kami ada bioskop, sehingga cukup sering ke sana. Ya meluangkan waktu untuk beraktivitas berdua. Kalau nggak ke bioskop, tiap malam biasanya kami di sofa berdua nonton TV. Gitu. Setidaknya dalam satu hari ada waktu berkualitas untuk hanya berdua aja.
since kita mungkin balik lagi ke awal yang kayak life is too short gitu kan, kayak let's make love lah di tengah chaos dunia yang chaos ini, kayaknya mau meledak nih bumi ini, nuklir di mana-mana segala macam. Udahlah bercintailah gitu lah. Ini bentar lagi selesai nih hidup ini gitu kan. Kenapa nggak nikmatin hidup ini dengan mencintai satu sama lain? Aku pengen tahu momen-momen yang ini, kalau tadi bercandanya spiritual awakening kan itu kan sendiri kan. Wah, pencerahan. Tapi ini bukan pencerahan. Jadi kayak di momen momen yang kayak gila men, life's too short lah, udahlah gue I just wanna make love gitu. Itu ada, pengen tahu momennya kapan sih waktu itu? Waduh. Ada momen signifikan nggak yang akhirnya nge-trigger some? Mungkin jadi titik balikku ya. Titik balikku menekuni tentang kesadaran, tentang ilmu apa yang aku tekuni sekarang. Dulu waktu aku lulus kuliah tahun berapa ya? 2010-an kalau nggak salah, kurang lebih ya. Sebelum 2010 atau setelah 2010, sekitar segitu. Itu aku beberapa kali ingin mengakhiri hidup. Karena ya tadi aku ngelihat kok semuanya serba konflik, semuanya serba tidak pasti, bikin cemas, kok nakutin ya hidup ini ya. Kok hidup ini serba derita ya adanya ya, kok nggak ada nyenengin gitu. Dari sisi keluarga seperti itu, dari sisi dulu belum menikah, dari sisi relasi kok pahit terus ya gitu. Dari sisi pertemanan juga waktu itu pas di momen yang kok semua teman kelihatannya ninggalin aku ya gitu. Kok aku ditinggalin temen ya gitu. Dan di situ beberapa kali aku kepengen kelihatannya udahan aja lah, kelihatannya mengakhiri hidup. Tapi disitulah aku ingat, di situ aku sadar bahwa keinginan itu bukanlah aku. Jadi aku punya keinginan mengakhiri hidup. Keinginan itu bukan aku. Dan aku yang punya keinginan itu kan juga aku sadari kan. Aku menyadari adanya aku yang punya keinginan itu. Sehingga ada 3 aspek ini. Keinginan menyadari, aku dan keinginan meta aku. Meta aku sekali. Disitulah terus aku ya mungkin tergerak atau ngelihat lebih luas bahwa keinginanku bukan aku yang punya keinginan ini pun juga bukan aku. Lalu aku yang sebenarnya itu siapa gitu? Di per A ini siapa? Gitu. Dan setelah aku pelajari ternyata di per A ini adalah love itu, si langit kesadaran itu, our true nature. Ya itulah barangkali momen yang terus membuat aku lebih enteng lah menjalani hidup ini. So kalau kamu mau menjelajahi your soul bersama Mas Aji dan Anes, mungkin nanti kita akan bikin some retreat gitu kan? Boleh. Kayak find your soul retreat gitu ya. Gitu. Jadi semoga kita bisa ngegarap ini bareng-bareng biar bisa dirasakan manfaatnya sama banyak orang, lebih banyak orang. Karena gitu. Concernku juga di relasi dan mungkin ada satu hal yang akhir-akhir ini juga cukup sering diceritakan banyak orang terkait relasi suami istri. Ada beberapa yang konfliknya gini, pemahaman kerja dari laki-laki dengan perempuan itu berbeda dan itu bikin konflik. Maksudnya gini, sebagai laki-laki kerja itu adalah kerja kan, maksudnya mungkin ngurusin bisnis atau mungkin kerja cari uang, office work, cari uang. Dan menurut laki-laki capek itu hanyalah kerja seperti itu. Sedangkan perempuan kerja itu nggak harus seperti itu. Maksudnya yang bikin capek itu bisa jadi beresin rumah atau mungkin ngurusin anak, hal-hal di luar pemahaman kerja menurut si laki-laki. Make sense. Nah, karena tidak ada keselarasan ini, si laki-laki tidak melihat bahwa persepsi perempuan seperti itu, si perempuan juga tidak melihat persepsi kerja menurut laki-laki seperti itu. Kadang seringkali konflik. Sehingga kadang laki-laki kan ada, halah kayak gitu aja kok capek sih. Capek itu yang ngurusin bisnis gitu. Halah nata rumah aja kok capek sih gitu. Demikian juga mungkin dari sisi perempuan juga mungkin, kok di depan komputer aja kok capek sih. Di depan handphone aja kok capek sih gitu.
capek itu ya Nyuci nata rumah, piring, nyuci nyuci rumah dan baju sebagainya gitu gitu. ya. Jadi justru kita ini perlu belajar keduanya itu capek gitu. Itu sama-sama aktivitas fisik yang bikin kita capek kan gitu. Berempati satu sama lain ya. Iya, jadi ada pemahaman persepsi kerja yang sama gitu. Aktivitas fisik itu keduanya itu capek. Karena ya cukup sering juga ada yang cerita konfliknya gara-gara itu gitu. Makanya relasi ini kan memang temanya macam-macam ya, topiknya macam-macam sehingga perlu kita pelajari juga gitu. Seru. Oke, udah terlalu So excited. mungkin kalau Mas Aji ada some message or campaign yang mungkin pendengar kita perlu dengarkan, silakan diutarakan di sini. Kameranya itu ya Iya. buat ini saya ya. Hadiah terindah buat orang yang kamu cintai itu bukanlah rumah megah, bukanlah perhiasan yang mewah. Hadiah terindah untuk orang yang kamu cintai adalah kehadiran dirimu secara utuh untuk dia. Itu aja ya. Kata-kata hari Oh ini iya. Mas Aji. Langsung di base cut itu ya. Langsung kotak gitu. Bagus. Oke, silakan ditutup. Oke, so Mas Haji, terima kasih banyak udah My sharing pleasure. hari ini. My pleasure. Ini hopefully bisa membantu teman-teman yang lagi berproses untuk find your soul dulu gitu ya. Bermula dari kesadaran diri, bagaimana kita mulai mengenal siapa aku sebelum akhirnya nanti berelasi dengan orang lain. Karena tadi akan sangat banyak konflik, untung rugi, dan hal-hal lainnya yang mungkin bisa jadi malah merugikan satu sama lain kalau kitanya juga belum utuh gitu ya. Jadi gak perlu selesai, tapi yang penting kamu udah berproses menuju keutuhan itu sendiri. Karena kita juga gak akan pernah tahu, sampai sekarang juga kita gak tahu kapan kita utuh apa enggak gitu. So ayo kita terus belajar bareng, find your soul, found your mate. Aku Anes dan Yaser. kita pamit undur diri dulu, sampai ketemu di Sapio Pato berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Dadah.